Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakila Octavia dari kelas 10 MIPA 4. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk merupakan salah satu contoh metamorfosis nyamuk yang terjadi pada hewan kelas insekta. Saya akan menjelaskan metamorfosis nyamuk tentang tahapannya, urutannya, dan siklus metamorfosis nyamuk tersebut. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan saya menjelaskan tentang jenis-jenis metamorfosis nyamuk. Nah, ternyata jenis-jenis metamorfosis nyamuk itu terdapat dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Di sini saya akan menjelaskan dulu metamorfosis yang sempurna. Oke. Metamorfosis sempurna, kenapa bisa dibilang metamorfosis sempurna? Karena metamorfosis ini melalui 4 fase yang dimulai dari proses pembuahan sel telur dari nyamuk betina oleh spermatozoa nyamuk penjantan sehingga terbentuklah zigot. Nah, pembuahan akan menghasilkan telur yang kemudian akan diletakkan di permukaan air oleh nyamuk betinanya. Permukaan air yang dipilih oleh induk betina itu biasanya seperti perairan yang tenang dengan kelambatan yang tinggi. Nah, pada stadium telur berlangsung selama 2-3 hari dan akan menetas menjadi larva. Terus saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis di mana perkembangan hewan atau serangga yang bermetamorfosis melewati tahapan dari fase telur, nimfa, sehingga tumbuh menjadi dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini biasanya terdapat pada serangga seperti belalang, kecoa, dan masih banyak lagi. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tahapan, urutan, dan siklus metamorfosis nyamuk. Nah, nanti saya akan kasih gambar di sini tentang urutan-urutan metamorfosis nyamuk. Nah, metamorfosis nyamuk itu ternyata diawali dari telur, pertama dari telur, kedua menjadi larva, ketiga menjadi pupa, dan keempat menjadi nyamuk. Oke, saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari tahapan tadi yang ada di sini. Pertama, stadium telur. Tahapan metamorfosis nyamuk dimulai dari proses pembuatan sel telur betina oleh spermatozoa yang tadi sudah saya jelaskan, yang sehingga menjadikan zigot itu tadi. Nah, pembuahan menghasilkan telur, kemudian telur tersebut diletakkan di permukaan air oleh induk betina. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan kedua, menjadinya larva. Nah, setelah telur menetas, larva nyamuk atau biasa yang disebut dengan jentik-jentik akan keluar dari cangkang dan terus tumbuh di permukaan air. Dalam proses ini akan melalui 4 tahapan pertumbuhan selama kurang waktu 7 hingga 10 hari hingga akhirnya masuk ke dalam tahapan metamorfosis nyamuk selanjutnya, yaitu menjadi pupa. Nah, pupa. Jadi pupa di sini yang saya baca di sini, pupa itu memasuki tahapan terakhir dari kehidupan di habitat perairan. Larva nyamuk berubah menjadi pupa atau yang biasanya itu kalau disebut kepompong, mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap terbang. Dalam fase ini, pupa berada dalam keadaan inaktif. Meskipun demikian, fungsi fisiologis pernafasannya masih berfungsi. Ia tetap menyerap oksigen udara melewati corong nafas yang berada di bagian atas pupa. Nah, setelah fase pupa ini, dia akan menjadi nyamuk dewasa. Saya akan jelaskan tentang nyamuk dewasa. Nah, setelah melewati fase pupa selama 12 hari, kini menjadi seekor nyamuk dewasa yang siap terbang, bisa menghisap darah di tubuh kita. Selain itu, ada 2 jenis nyamuk berdasarkan jenis alat kelaminnya, yaitu nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nyamuk jantan biasanya lebih dahulu keluar dari pupa dibanding nyamuk betina. Apabila kedua sama-sama keluar, nyamuk-nyamuk tersebut kemudian akan langsung kawin. Kemudian nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum akhirnya mulai mencari darah. Nah, itu
Sekian dari pembahasan dari saya tentang metamorfosis nyamuk. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.